Oke, tadi jadi kamu coba itu nanti dapat 160 akar 3 ya. Jadi untuk koordinat titik tertinggi kamu dapat X nya 160 akar 3, ini boleh kamu kaliin 160 kali 1,7, yang ini 180. Untuk peluru jatuh di titik G, ini kan rumusnya G nya ganti kan 10, 2 V0 nya adalah V0 nya 80, ini kan 2 kali 80 kali T sin 30 setengah, jadi dapat 80 T, ini 2Y0, 2 kali 100 ya, makanya 200. Nah ini kan jadi persamaan kuadrat, kalau di bagian 10 kan sama aja T kuadrat min 8T min 20. Nah ini kamu pakai rumus ABC boleh, pakai rumus pemfaktoran. Ini kalau difaktorin kan berapa nih T nya? T min 10 T plus 2, berarti T nya dapat min 2, T nya dapat 10. Ambil yang positif, dapat T nya 10. Nah ini kan T nya 10 detik ya. Untuk nyari XG nya rumusnya kan V0 kali TG cos alpha, berarti 80 kali TG, ini 10 yang tadi pakai ini ya, pakai faktorisasi 10 kali cosnya cos 30 setengah akar 3, dapat 400 akar 3. Untuk koordinatnya jadi 400 akar 3,0. Kenapa 0? Kan dia mulainya gini kan, sini kan pasti 0. Kemudian untuk kecepatan jatuhnya, ini kan rumusnya V total adalah Vx kuadrat tambah Vy kuadrat, dimana Vx berubah jadi V0 cos alpha dapat 40 akar 3, Vy nya berubah jadi ini V0 sin alpha min GT G kuadrat, jadi ini 40 akar 3 dikuadratin 4800, 40 kurang 160 ya, min 60 dikuadratin 3600, jadi kecepatannya adalah akar 8400. Akar 8400 adalah 20 akar 21, atau nanti kamu boleh pakai ini kalkulator akar 21 berapa. Nah untuk arah kecepatannya itu tangan B Vx per Vy, ini jadi tangannya Px nya itu kan 40 akar 3 per min 60, hasilnya minus 2 per 3 akar 3. Nah ini nanti pakai kalkulator, tan min 1 ini ketiknya berarti min 0,67 kali 1,7 ya, ini pakai kalkulator. Oke, kemudian kita lihat lagi 31, ini dia bilang ada 2 peluru memiliki jangkauan area sama ya, membutuhkan waktu T1 dan T2 untuk mencapai ketinggian masing-masing. Buktikan T1 dikali T2 dengan 2R kali G, 2R per G. Untuk R nya kan rumusnya secara umum adalah P cos alpha kali T. T nya kan berarti jadi R per V0 cos alpha. Ini kita juga dapat T dengan 2V sin alpha per G. Nah ini kalau yang ini dapat dari GLB, nanti kalau buka lagi ini dapat dari GLBB yang udah kita hitung ya. Kemudian ada rumus fisika namanya kalkulus sin kuadrat alpha plus cos kuadrat alpha, hasilnya sama dengan 1. Nah ini dapat dari mana ini? Ini kita coba dari sini kan V cos alpha kali T dengan R, dia butuh cos alpha jadi R per V kali T. Nah cos yang di sini diganti dengan ini R per V T kuadrat, makanya R kuadrat per V kuadrat T kuadrat. Nah ini dapat dari mana? Yang ini dapat dari sini. Berarti kalau nyari sin alpha adalah GT per 2V dikuadratin, makanya G kuadrat T kuadrat per 4V kuadrat. Nah udah dapat kayak gini, dijadiin kayak gini. Kemudian setelah itu dapat X kuadrat sama T kuadrat. Ini disamain ya, X kuadrat sama T kuadrat, jadi G kuadrat X kuadrat min 4V kuadrat X plus 4R kuadrat sama dengan 0.
nanti ini terbukti X1 kali X2 ini kan pakai yang di matematika C per A, ini 4R kuadrat per G kuadrat, T1 kali T2 ini jadinya akar 4R kuadrat per G kuadrat. Ini dikeluarin jadi 2R per G. Ini terbukti. Oke, ini gerak vertikal ke atas juga bisa dianggap sebagai gerak parabola ya. Oh, ini kita udah belajar ya yang GVA di gerak satu dimensi, jadi ini ibu skip. Ini juga sama ya. Ini nggak usah karena ini gerak satu dimensi ya. Ini juga enggak. Ini gerak satu dimensi. Ini jenis gerak peluru, ada yang modelnya kayak gini, ada yang begini, tadi ada juga yang dari ketinggian kan. Nah, ini contohnya lagi pesawat tingginya 100 meter. Ini jadi model yang tadi ya. Kemudian yang tidak simetri, jadi dia udah naik nih, tapi dia ngasih sudut sama ke atas ya, 30 derajat. Kalau yang tadi kan ini dia ke bawah ya, kalau ini kan ada sudutnya 30 derajat model-modelnya. Nah, kita lihat contoh soal yang pesawat ya, nurunin. Di sini sebuah pesawat penyelamat menjatuhkan barang bantuan, ketinggiannya 100 meter dan lajunya 40 meter per sekon. Di manakah barang tersebut menumbuk tanah terhadap titik di mana barang? Jadi di mana sih dia menumbuk tanahnya? V-nya 40 meter per sekon, H-nya 100. Ditanya ini kan D-nya kan. Nah, untuk rumus D-nya V0x kan rumusnya V0 cos alpha ya. V0 cos alpha, V0 nya kan 40, cos 0 ini kan gak ada sudutnya, jadi 40 kali 1, makanya ini 40. V0 nya 0 karena nggak dikasih tahu ada soal. Y nya setengah GT kuadrat, T nya akar 2Y per G. Kalau masukin 2 kali Y nya, ini ketinggiannya 100 per 10, jadi T nya dapat 4,5. X nya tinggal V0 cos alpha kali T. V0 cos alpha nya 40, T nya dapat ini 4,5. Kalau setelah pakai cara ini, kau juga bisa pakai cara yang tadi itu, yang T nya pakai panjang itu, yang pakai plus minus, nanti hasilnya sama aja. Kemudian contoh 41, Andi melepaskan panah dari busur mainan dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Tentukan komponen kecepatan awal sumbu vertikal dan horizontal jika sudut tembakannya 130 derajat, 160. Berarti kalau yang cos 5 cos 30 ini kan sambil 5 kali cos 30 setengah akar 3 ya. Ini jadi 2 setengah akar 3. Ini 5 kali setengah, jadi 2 setengah. Kemudian ini bisa juga untuk yang 60 derajat harusnya ada ya. V0x sama cari juga 5 cos 60, kemudian 5 sin 60, berapa hasilnya. Terus ini ada lagi contoh lagi, menukik ke bawah, sudutnya ada ya 53 terhadap ketinggiannya 730. Ini ketinggiannya 730, kemudian dia mengenai tanah 5 detik. Tentukan di mana bom mengenai tanah dan hitung kecepatannya. Nah, V0x nya V0 sin 53, jadi V0 nya nggak tahu ya, V0 nya itu yang ditanya. Dan V0 y nya V0 cos 53 min 0,6 V0. Kemudian ini berarti belum selesai ya. V nya tentukan di mana bom, berarti dia nanya X nya. X nya pakai rumus V0 cos alpha kali T. V0 cosnya belum ketahuan ya itunya. V0 nya cos 53 kali T nya udah ketahuan kan, kali 5. Nyari X